Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Naysila dengan NIM C0E025039 dari kelas R001 Prodi Keuangan Daerah. Di sini saya akan membahas tentang PPN, PPNBM, PBB, PBHTB, dan Bea Materai untuk matkul perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra dan Ibu Dahlia. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang pendahuluan. Jadi, seperti yang kita tahu, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak seperti PPN dan PPNBM, yaitu pajak konsumsi, lalu PBB dan BPHTB, pajak tanah dan bangunan, kemudian bea materai atau pajak dokumen. Nah, setiap pajak ini memiliki fungsi, objek, dan mekanisme yang berbeda. Maka kita akan membahasnya di slide berikutnya. Pertama, kita akan masuk ke pajak pertama nilai atau yang sering dikenal dengan PPN. Jadi PPN ini adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. PPN menggantikan pajak penjualan karena pajak penjualan itu untuk menghindari pajak berganda, menggunakan tarif tunggal dan lebih adil serta efisien, maka diubah menjadi PPN. Nah, PPN ini dikenakan pada setiap tahap produksi hingga distribusi. Nah, objek PPN sendiri itu meliputi penjualan barang kena pajak atau BKP, jasa kena pajak atau JKP, impor barang, ekspor barang atau jasa, serta pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri. Nah, semua aktivitas konsumsi dalam negeri itu bisa dikenakan PPN. Selanjutnya, yaitu mekanisme pengenaan pajak. Jadi, PPN ini kita akan dikenakan saat membeli BKP atau JKP oleh penjual yang menjadi pajak masukan dan pembelinya sebagai faktur pajak. Nah, saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP, penjual memungut PPN sebagai pajak keluaran dan wajib membuat faktur pajak. Kemudian, ketiga, jika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya akan disetorkan ke negara. Lalu, jika pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan, maka selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa berikutnya. Lalu, pelaporan PPN ini dilakukan setiap bulan melalui SPT masa PPN. Lalu, PPN sendiri mengenakan tarif. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%. Tarif 0% dikenakan untuk ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan JKP. Tarif 0% bukan berarti bebas PPN karena pajak masukan tetap dapat dikreditkan. Pemerintah dapat mengubah tarif PPN antara 5% sampai dengan 15% dengan prinsip tarif tunggal. Nah, perubahan tarif ini diajukan kepada DPR dalam pembahasan APBN. Kemudian kita akan masuk ke contoh perhitungan PPN. Jadi kan PPN ini mempunyai rumusnya yaitu dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Nah, contohnya itu seperti pengusaha kena pajak Andi menjual tunai BKP-nya kepada pengusaha kena pajak Dipa dengan harga jual 25 juta. PPN yang terutang maka 10% dikali 25 juta sama dengan 2.500.000. Nah, PPN sebesar 2.500.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak Andi. Sedangkan bagi pengusaha kena pajak Dipa, itu PPN tersebut merupakan pajak pemasukan. Materi selanjutnya kita akan membahas PPNBM. Jadi PPNBM ini adalah pajak tambahan atas barang mewah. Tujuannya untuk mengontrol konsumsi barang mewah, menciptakan keadilan, sehingga yang kaya bayar lebih besar dan yang kurang itu membayar pajak sesuai dengan kemampuannya, dan menambah penerimaan negara juga. PPNBM ini memiliki karakteristik seperti barang mewah itu biasanya yang bukan kebutuhan pokok, digunakan oleh kalangan tertentu yaitu orang-orang kaya dan sebagai simbol status sosial. Nah, PPNBM ini dikenakan saat terjadinya produksi dan saat impor. Pajak ini hanya dikenakan sekali, jadi ketika kita membeli hanya dikenakan sekali. PPNBM sendiri memiliki tarif, beberapa kelompok tarif yang tidak seperti PPN yang bertarif tunggal. Nah, tarif PPNBM ini bersekitaran dari 10% hingga 200% tergantung tingkat kemewahan barang. Jadi, semakin tinggi mewah suatu barang, maka akan semakin tinggi pula tarif pajaknya. Jika barang dan kelompok tarif diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Nah, untuk ekspor barang mewah akan dikenakan tarif 0% guna mendorong daya saing di pasar internasional. Pajak yang sudah dibayar sebelumnya dapat diminta kembali melalui restitusi.
PPNBM berfungsi sebagai sumber penerimaan negara sekaligus alat untuk pengendalian konsumsi dan pemerataan pajak sendiri. Lalu kita akan masuk ke contoh perhitungan PPNBM. Rumusnya itu dasar pengenaan pajak dikali dengan tarif pajak. Di sini contohnya seperti PKP perusahaan Andi sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta rupiah. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif PPNBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN-nya yaitu 10% dikali 10 juta itu sama dengan 1 juta. Maka PPNBM-nya 40% dikali 10 juta adalah 4 juta. Selanjutnya kita akan masuk ke PBB atau pajak bumi dan bangunan, yaitu pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, contohnya seperti rumah, tanah, gedung, kolam renang, dan lain-lain. Nah, PBB sendiri didasarkan pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kesederhanaan. Surat pemberitahuan objek pajak atau SPWOP, laporan objek pajak oleh wajib pajak. Kemudian dokumennya surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT, jumlah pajak yang harus dibayar. Kemudian, sistem ini membantu pemerintah menentukan pajak secara objektif. Kemudian kita akan masuk ke BPHTB. Jadi BPHTB itu didasarkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Sejak 1 Januari 2011, BPHTB dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota untuk meningkatkan pendapatan daerah dan otonomi daerah. Tanah dan bangunan memiliki fungsi sosial dan ekonomi sehingga setiap perolehan hak dikenakan pajak. BPHTB menggunakan sistem self-assessment, yaitu wajib pajak menghitung dan membayar sendiri pajaknya. Tarif BPHTB sebesar 5% dari NPOP KP, yaitu nilai perolehan yang sudah dikurangi batas tidak kena pajak. Jika terjadi pelanggaran seperti tidak membayar atau salah hitung, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan penerimaan BPHTB digunakan untuk pembangunan daerah dan tidak boleh ada pungutan lain di luar ketentuan tersebut. Kita masuk ke rumus perhitungan BPHTB. Itu yaitu NPOP dikurang NPOP TKP dikali tarif pajak. Nah, NPOP itu nilai perolehan objek pajak. Dan NPOP TKP itu nilai perolehan objek pajak yang tidak kena pajak. Dan tarif pajaknya itu tetap sebesar 5. Kita akan masuk ke contoh perhitungan BPHTB. Di sini contohnya Bu Intan membeli tanah dan bangunan dengan nilai perolehan objek pajak sebesar 70 juta. Sedangkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajaknya yang berlaku di kabupaten atau kota tersebut sebesar 60 juta dan tarif pajaknya sebesar 5%. Maka perhitungannya yaitu nilai perolehan objek pajak 70%, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 60 juta, maka dikurangi 70 juta dikurang 60 juta sebesar 10 juta. BPHTB yang terutangnya 10 juta dikaliin 5% sama dengan 500.000, maka pajaknya adalah 500.000. Selanjutnya materi terakhir yaitu bea materai. Bea materai sendiri adalah pajak yang dikenakan atas dokumen pajak. Ini terutang saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak yang berkepentingan atau saat diserahkan jika dibuat oleh satu pihak. Dasar hukum utama merupakan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai yang berlaku sejak 1 Januari 1986. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000. Peraturan tersebut menjelaskan tarif batas nominal serta tata cara penggunaan bea materai. Namun, tidak semua dokumen dikenakan bea materai. Ada yang tidak dikenakan, yaitu dokumen pengiriman barang seperti surat angkutan dan bukti pengiriman karena bersifat administratif. Dokumen pendidikan seperti ijazah dan sertifikat agar tidak membebani bidang pendidikan. Kemudian, bukti pembayaran gaji pensiun dan tunjangan karena merupakan hak pekerja. Transaksi negara seperti pajak dan penerimaan negara karena sudah termasuk sistem keuangan negara. Kemudian, dokumen internal yang digunakan dalam organisasi sendiri tidak akan dikenakan bea materai. Kesimpulannya, jadi pajak merupakan instrumen yang sangat penting dalam mendukung pembangunan negara.
PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dengan sistem kredit pajak untuk menghindari pajak berganda. PPNBM dikenakan atas barang mewah untuk menciptakan keadilan dan mengendalikan pola konsumsi. Sedangkan PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat ekonomi. PPHTB dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan sistem self-assessment. Kemudian bea materai dikenakan atas dokumen yang memiliki nilai dan pemahaman pajak yang baik, dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan serta mendukung pembangunan nasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.